Ya, selamat datang kembali di channel Alfarizi bersama saya Alfarizi. Pernahkah Anda berada di sebuah ruangan penuh orang, entah itu dalam rapat penting, kencan pertama atau sekedar kumpul keluarga? Lalu Anda berharap, seandainya saja saya bisa tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Seandainya saja saya bisa membaca niat di balik senyuman mereka atau kegelisahan di balik tatapan tenang mereka. Keinginan ini bukanlah sihir, ini bukan fantasi. Menurut Patrick King dalam bukunya yang fenomenal, Seni Membaca Pikiran Orang Lain Meski Kamu Bukan Psikolog, kemampuan ini adalah sebuah keterampilan. Sebuah seni yang bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai oleh siapa saja termasuk Anda. Selama beberapa menit ke depan, lupakan semua distraksi, kita akan melakukan sebuah perjalanan mendalam. Kita akan membongkar rahasia-rahasia di balik perilaku manusia. Kita akan belajar menjadi seorang detektif bagi jiwa manusia layaknya Sherlock Holmes di era modern. Anda tidak perlu gelar psikologi. Anda hanya perlu telinga untuk mendengarkan dan pikiran yang terbuka untuk belajar. Ini bukan sekedar ringkasan buku, ini adalah panduan audio lengkap yang akan mengubah cara Anda melihat dunia dan orang-orang di dalamnya selamanya. Siapkan diri Anda, karena setelah ini, setiap interaksi yang Anda lakukan tidak akan pernah sama lagi. Mari kita mulai petualangan kita. Bab 1. Motivasi, mesin penggerak tak terlihat. Untuk bisa membaca seseorang, kita tidak bisa mulai dari apa yang terlihat di permukaan, seperti apa yang mereka kenakan atau bagaimana mereka berbicara. Tidak, kita harus menyelam lebih dalam, jauh ke dalam inti mesin penggerak mereka. Kita harus bertanya, mengapa? Mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Inilah yang disebut motivasi. Bayangkan setiap manusia adalah sebuah mobil. Perilaku yang kita lihat, cara mereka berjalan, berbicara, bekerja, itu hanyalah gerakan mobilnya. Tapi apa yang ada di dalam mesinnya, apa bahan bakarnya, itulah yang akan kita bedah di bab pertama ini. Patrick King memperkenalkan kita pada beberapa konsep kunci. Yang pertama dan mungkin yang paling kelam adalah bayangan diri atau the shadow. Konsep dari psikolog legendaris Carl Jung ini mengatakan, di dalam diri kita semua ada bagian-bagian yang kita sembunyikan. Bagian yang kita tolak, kita anggap memalukan. Sifat iri, marah, egois, atau rasa takut kita. Kita menekannya begitu dalam sampai kita lupa itu ada. Tapi, bayangan itu tidaklah hilang. Ia justru memanifestasikan diri dengan cara yang aneh. Pernah lihat seorang pria baruh-baya, botak, perutnya buncit, tapi mengendarai mobil sport merah yang super berisik? Orang-orang di pinggir jalan akan berbisik. Kira-kira apa yang sedang ia kompensasikan? Lelucon ini sebenarnya sangat dalam. Mobil sport itu adalah ekspresi dari bayangannya. Mungkin ia merasa tua, tidak menarik, dan kehilangan gairah masa muda. Bayangan itu berteriak minta perhatian. Di dunia kerja sekarang kita sering melihat ini, seorang atasan yang sangat perfeksionis yang mengkritik setiap detail kecil pekerjaan timnya. Di permukaan dia terlihat berdedikasi, tapi di dalam bayangannya mungkin tersimpan rasa takut yang luar biasa akan kegagalan dan perasaan tidak kompeten. Dengan mengontrol orang lain, ia secara tidak sadar sedang menenangkan bayangannya sendiri. Jadi saat Anda melihat seseorang dengan perilaku yang ekstrim, jangan hanya lihat perilakunya. Tanyakan pada diri Anda sifat berlawanan apa yang sedang coba ia sembunyikan. Anda akan terkejut dengan jawabannya. Selain bayangan, ada juga yang disebut inner child atau anak kecil di dalam diri. Pernahkah Anda berdebat dengan pasangan atau teman dan tiba-tiba mereka merajuk, marah-marah tidak jelas atau bersikap defensif seperti anak kecil? Nah, itulah inner child. Itulah inner child-nya yang sedang mengambil alih. Mungkin mereka di masa kecil tidak pernah didengarkan. Jadi saat dewasa ketika merasa diabaikan dalam sebuah argumen, sisi kekanak-kanakan mereka yang terluka itu muncul ke permukaan. Memahami ini bukan untuk memaklumi perilaku buruk mereka, tapi untuk memberi kita kunci komunikasi yang lebih baik.
Alih-alih membalas dengan amarah dewasa, mungkin kita bisa meresponnya dengan, "Oke, aku dengar kamu merasa tidak nyaman. Coba jelaskan pelan-pelan." Anda sedang berbicara dengan sisi dewasa mereka, bukan dengan anak kecil yang sedang mengamuk. Sekarang mari kita bicara tentang dua motivator paling purba dan paling kuat yang mengendalikan hampir semua keputusan kita, yakni adalah rasa senang dan rasa sakit. Pleasure and pain principle. Ini sangat simpel. Manusia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kesenangan dan menghindari rasa sakit. Mengapa Anda menunda-nunda pekerjaan berat? Karena memulainya terasa sakit dan menonton YouTube atau scroll media sosial terasa senang saat ini. Mengapa orang rela berjam-jam di gym? Karena mereka menghubungkan rasa sakit olahraga dengan kesenangan, memiliki tubuh sehat dan menarik di masa depan. Tapi ada satu aturan penting di sini. Manusia lebih termotivasi untuk menghindari rasa sakit daripada mendapatkan kesenangan. Bayangkan Anda ditawari bonus 10 juta rupiah jika bekerja lembur atau didenda 10 juta rupiah jika tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, mana yang membuat Anda bekerja lebih cepat? Bagi kebanyakan orang, ancaman denda atau rasa sakit jauh lebih memotivasi. Jadi, ketika Anda memahami keputusan seseorang, tanyakan kesenangan apa yang sedang mereka kejar. Dan yang lebih penting, rasa sakit apa yang sedang mati-matian mereka hindari. Namun manusia tidak sesederhana itu. Kita tidak hanya mencari kesenangan, kita mencari makna. Disinilah piramida kebutuhan Maslow berperan. Bayangkan sebuah piramida. Di tingkat paling bawah adalah kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal. Seseorang yang kelaparan tidak akan peduli soal pengembangan diri atau mencari cinta sejati. Motivasinya hanya satu, yakni adalah bertahan hidup. Setelah itu aman, dia akan mencari ke piramida selanjutnya atau di atas yang bawah tadi, yakni adalah keamanan. Di antaranya adalah pekerjaan yang stabil, lingkungan yang aman, baru setelah itu dia akan mencari cinta dan rasa memilikinya, naik lagi ke peringkat atasnya, yakni seperti teman, pasangan, komunitas. Dan di atasnya lagi, itu adalah harga diri. Dia akan butuh pengakuan, pencapaian, rasa hormat, dan di puncak piramida ada aktualisasi diri, yakni menjadi versi terbaik dari diri sendiri, berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Ini adalah alat yang luar biasa untuk membaca orang. Jika Anda bertemu seseorang yang terus-menerus pamer kekayaan di media sosial, mungkin dia tidak sombong. Mungkin dia hanya sedang berusaha memenuhi kebutuhan harga diri. Karena kebutuhan cinta dan rasa memilikinya belum terpenuhi. Jika Anda berhadapan dengan karyawan yang tidak termotivasi, jangan langsung menawarinya bonus atau harga diri. Mungkin yang ia butuhkan adalah rasa aman atau merasa menjadi bagian dari tim. Dengan memahami di tingkat mana seseorang beroperasi dalam piramida ini, Anda bisa berbicara dengan bahasa yang mereka mengerti. Anda bisa menawarkan apa yang benar-benar mereka butuhkan, bukan apa yang Anda pikir mereka butuhkan. Terakhir, di bab ini kita bertemu dengan pelindung paling neurotik dari jiwa kita, yakni pertahanan ego. Tidak ada yang suka salah, tidak ada yang suka gagal. Saat ego kita terancam, ia akan melakukan trik-trik mental untuk melindungi dirinya. Salah satunya adalah rasionalisasi atau seni mencari alasan. Gagal dalam wawancara kerja? Perusahaannya juga nggak bagus-bagus amat kok. Ini seperti dongeng rubah dan anggur. Karena tidak bisa menggapai anggur, si rubah bilang, pasti anggurnya asam. Ada juga yang disebut dengan penyangkalan. Seorang perokok berat yang batuk-batuk tapi bilang, ini cuma flu biasa, bukan karena rokok. Itu adalah penyangkalan. Terus ada juga proyeksi, yaitu menuduh orang lain memiliki sifat buruk yang sebenarnya ada pada diri kita. Seseorang yang tidak jujur seringkali menjadi yang paling curiga dan menuduh orang lain berbohong. Saat Anda melihat seseorang terus-menerus menyalahkan keadaan orang lain atau apapun kecuali dirinya sendiri,
Anda sedang menyaksikan pertahanan ego beraksi. Di balik semua alasan itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang terlalu menyakitkan untuk ia akui. Jadi bab 1 ini memberi kita fondasi. Sebelum melihat keluar, kita melihat ke dalam. Motivasi adalah kuncinya. Dan sekarang setelah kita tahu apa yang mendorong mereka dari dalam, mari kita lihat bagaimana semua itu bocor keluar. Yakni akan kita bahas di bab 2. Bab 2, tubuh tidak pernah berbohong. Orang bisa berbohong dengan kata-kata mereka, tapi tubuh mereka selalu mengatakan yang sebenarnya. Di bab kedua ini kita akan menjadi ahli bahasa nonverbal. Kita akan belajar membaca pesan-pesan rahasia yang dikirimkan melalui wajah, postur, dan gerakan. Kita mulai dari jendela jiwa, seperti wajah. Pernah nggak kalian dengar istilah ekspresi mikro atau ekspresi mikro? Ini adalah kilatan emosi sepersekian detik di wajah yang muncul sebelum otak sadar kita sempat menyensornya. Psikolog Paul Ekman menemukan ada 6 emosi universal yang ditunjukkan lewat ekspresi mikro ini, seperti bahagia, sedih, marah, takut, jijik, dan terkejut. Bayangkan Anda sedang presentasi. Anda bertanya pada seorang rekan, "Bagaimana menurut ide saya?" Dia lalu tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, brilian." Tapi tepat sebelum dia tersenyum selama sepersekian detik, Anda melihat sudut bibirnya sedikit turun ke bawah dan alisnya menyatu. Itu adalah ekspresi mikro kesedihan atau ketidaksetujuan. Kata-katanya berkata ya, tapi wajahnya berkata tidak. Kuncinya bukan menghafal setiap gerakan otot, tapi kuncinya adalah mencari ketidaksesuaian. Saat apa yang Anda dengar tidak cocok dengan apa yang Anda lihat, percayalah pada apa yang Anda lihat. Itulah emosi yang sebenarnya, yang bocor tanpa sengaja. Sekarang mari kita perluas pandangan kita dari wajah ke seluruh tubuh. Mantan agen FBI Joe Navarro mengajarkan bahwa otak kita punya 2 bagian yang bekerja, yakni otak rasional yang bisa berbohong dan otak limbik, yakni otak purba kita yang bereaksi secara jujur dan spontan. Reaksi jujur inilah yang muncul dari dalam bahasa tubuh. Mari kita bahas beberapa bocoran paling umum. Pertama, perilaku menenangkan. Saat seseorang merasa stres atau tidak nyaman, tanpa sadar mereka akan melakukan gerakan untuk menenangkan diri. Contohnya seperti menyentuh atau menggosok leher. Leher adalah area vital, menyentuhnya adalah cara purba untuk melindungi diri. Atau menggosok kening. Atau juga bermain-main dengan rambut atau perhiasan. Dan yang terakhir biasanya adalah meremas-remas tangan. Jika dalam sebuah negosiasi lawan bicara Anda mulai menggosok-gosok lehernya saat Anda menyebutkan harga, itu pertanda dia merasa tertekan oleh angka yang Anda berikan, meskipun wajahnya tetap tenang. Yang kedua, perhatikan kaki dan telapak kaki. Navarro menyebut ini bagian tubuh yang paling jujur. Karena kita paling jarang menyadari gerakannya, kaki biasanya cenderung mengarah ke tempat yang kita inginkan. Jika Anda sedang berbicara dengan seseorang dan tubuhnya menghadap Anda, tapi kakinya mengarah ke pintu keluar, itu artinya secara tidak sadar dia ingin segera pergi dari percakapan itu. Lalu yang ketiga adalah perilaku teritorial. Perhatikan bagaimana orang menggunakan ruang. Orang yang percaya diri dan dominan cenderung mengambil lebih banyak ruang. Duduk dengan kaki terbuka, meletakkan tangan di pinggul, atau merentangkan tangan di kursi sebelahnya. Sebaliknya, orang yang merasa cemas atau tidak percaya diri akan berusaha membuat dirinya sekecil mungkin. Menyilangkan lengan dan kaki dengan rapat, menunduk seolah ingin menghilang. Sekarang, prinsip terpenting dalam membaca bahasa tubuh, jangan pernah menafsirkan satu gerakan saja. Seseorang menyilangkan lengan mungkin bukan karena dia defensif. Bisa jadi karena ruangannya dingin. Kuncinya adalah mencari klaster atau kumpulan perilaku. Jika seseorang menyilangkan lengan dan menjaga jarak, dan akhirnya kakinya mengarah ke pintu dan menghindari kontak mata, nah, baru Anda bisa menyimpulkan bahwa dia merasa tidak nyaman atau tidak setuju dengan Anda. Satu petunjuk bisa salah, tapi 4 petunjuk yang mengarah ke hal yang sama adalah sebuah pola. Dan jangan lupa, suara juga bagian dari tubuh.
Anda bisa mendengar senyuman di telepon karena saat kita tersenyum, otot-otot di wajah kita mengubah rongga resonansi suara. Begitu juga saat seseorang tegang, ototnya menegang dan itu akan terdengar dari nada suaranya yang menjadi lebih tinggi atau sedikit bergetar. Jadi, bahkan saat Anda tidak bisa melihat seseorang, Anda tetap bisa membaca tubuhnya lewat suaranya. Bab 2 ini mengajarkan kita untuk membuka mata dan telinga kita pada dunia nonverbal. Dunia yang jauh lebih jujur dan kaya akan informasi. Setelah ini, Anda akan melihat percakapan di balik percakapan yang akan saya bahas di bab 3 dan 4. Bab 3 dan 4, membaca blueprint kepribadian dan deteksi kebohongan. Kita sudah menyelami motivasi internal dan membaca sinyal eksternal. Sekarang di bab 3 kita akan naik satu level lagi. Kita akan mencoba memahami sistem operasi atau blueprint kepribadian seseorang. Ini seperti mengetahui tipe prosesor sebuah komputer. Anda jadi bisa memprediksi bagaimana ia akan bekerja. Patrick King memperkenalkan kita pada beberapa model kepribadian. Yang paling populer dan teruji secara ilmiah adalah model 5 besar atau The Big Five. Kepribadian setiap orang bisa diukur dalam 5 spektrum. Yaitu pertama adalah openness atau keterbukaan. Seberapa imajinatif dan kreatif seseorang atau seberapa praktis dan konvensional. Yang kedua adalah conscientiousness atau kehati-hatian. Seberapa terorganisir dan disiplin atau seberapa santai dan spontan. Yang ketiga adalah extraversion atau ekstroversi. Seberapa suka bergaul dan energik atau seberapa penyendiri dan tenang. Yang keempat adalah agreeableness atau keramahan. Seberapa mudah setuju dan kooperatif atau seberapa kritis dan analitis. Yang kelima adalah neurotism atau neurotisme. Seberapa cemas dan mudah stres atau seberapa stabil dan tenang secara emosional. Ini bukan soal label, ini soal spektrum. Anda tidak perlu menyuruh orang ikut tes, Anda bisa mengamatinya. Rekan kerja yang mejanya selalu rapi, datang tepat waktu, dan menyelesaikan tugas sebelum deadline. Skor conscientiousness atau kehati-hatiannya kemungkinan besar tinggi. Teman yang selalu punya ide gila, suka mencoba hal baru, dan benci rutinitas itu skor openness-nya tinggi. Mengetahui ini membantu Anda berkolaborasi. Jangan berikan tugas yang butuh detail dan perencanaan jangka panjang pada orang dengan conscientiousness rendah. Jangan paksa rekan yang introvert atau skor extraversion-nya rendah untuk menjadi pusat perhatian di pesta kantor. Pahami sistem operasi mereka, maka interaksi akan jauh lebih mulus. Selain The Big Five, ada juga model seperti MBTI yang membagi orang ke dalam 16 tipe kepribadian. Meskipun kurang ilmiah, ini bisa jadi alat yang berguna untuk memahami preferensi seseorang. Apakah dia lebih fokus pada data nyata atau intuisi? Apakah dia membuat keputusan berdasarkan logika atau perasaan? Intinya, bab 3 mengajarkan kita untuk melihat pola perilaku jangka panjang. Ini membantu kita memahami seseorang secara keseluruhan, bukan hanya reaksinya saat ini. Dan sekarang topik yang paling ditunggu-tunggu adalah di bab 4 ini, yakni tentang deteksi kebohongan 101 atau 101. Lupakan semua yang Anda lihat di film, tidak ada satu gerakan pun seperti melihat ke atas atau menggaruk hidung yang pasti menandakan kebohongan. Para ahli bahkan agen terlatih sekalipun seringkali buruk dalam mendeteksi kebohongan hanya dari observasi pasif. Lalu bagaimana caranya? Patrick King memberikan strategi yang brilian, bukan dengan mencari tanda kebohongan, tapi dengan meningkatkan muatan kognitif. Pikiran ini kadang misalnya berbohong itu susah, jauh lebih susah daripada berkata jujur. Otak seseorang pembohong harus melakukan banyak hal sekaligus. Pertama, mereka harus menekankan kebenaran. Kedua, menciptakan cerita palsu yang konsisten. Ketiga, memastikan cerita itu masuk akal. Keempat, mengontrol bahasa tubuh dan nada suara agar terlihat normal. Kelima, mengamati reaksi Anda untuk melihat apakah Anda percaya. Itu pekerjaan yang sangat berat untuk otak.
Tugas Anda adalah membuat lebih berat lagi. Bagaimana caranya agar kita bisa melihat mana orang bohong dan tidak? Yakni, ajukan pertanyaan tak terduga. Pembohong biasanya sudah menyiapkan alur cerita utama. Hancurkan alur itu. Jika dia bilang dia makan siang di restoran A, jangan tanya makan apa. Tanya di sebelah mejamu ada berapa orang. Mereka pakai baju warna apa atau bagaimana desain lampu di atas mejamu. Pertanyaan detail yang tidak relevan ini akan membuat otaknya atau membuat otaknya menghang, jadi bingung gitu ya. Karena dia tidak mempersiapkannya. Yang kedua, mungkin kalian bisa mencoba dengan minta mereka menceritakan kembali secara terbalik. Ini adalah teknik klasik interogasi. Sangat mudah menceritakan kejadian nyata secara terbalik. Tapi menceritakan cerita karangan secara terbalik itu susah dan hampir mustahil. Alurnya akan berantakan dan kalian bisa menilainya. Yang ketiga, coba kalian dengan gunakan kekuatan keheningan. Setelah dia menjawab, diamlah selama beberapa detik. Tatap dia seolah Anda sedang berpikir. Keheningan ini sangat tidak nyaman bagi pembohong. Mereka akan merasa harus mengisi kekosongan itu dan seringkali akan mulai berbicara lebih banyak. Menambahkan detail yang tidak perlu dan akhirnya menjerat diri mereka sendiri di dalam kebohongan. Ingat, tujuannya bukan untuk menuduh tapi untuk mengumpulkan data. Saat seseorang mulai gagap, ceritanya tidak konsisten dan menunjukkan banyak perilaku menenangkan yang kita pelajari di bab 2 tadi. Setelah Anda meningkatkan beban kognitifnya, Anda punya alasan kuat untuk meragukan kejujurannya. Deteksi kebohongan bukanlah tentang sihir, ini tentang strategi. Ini adalah permainan catur psikologis. Dan sekarang Anda tahu aturan mainnya. Mantap. Selanjutnya kita akan melanjutkan di bab 5, yakni menjadi Sherlock Holmes di dunia modern. Kita telah sampai di bab terakhir, puncak dari semua keterampilan yang telah kita pelajari. Bab 5 adalah tentang menggunakan kemampuan pengamatan aktif. Ini adalah tentang membaca orang bahkan saat mereka tidak ada di hadapan Anda. Ini adalah level Sherlock Holmes. Konsep pertama adalah thin slicing. Ini adalah kemampuan otak kita untuk membuat penelitian atau penilaian yang akurat dan cepat hanya dari irisan tipis informasi. Penelitian menunjukkan bahwa kesan pertama yang kita dapatkan dalam beberapa detik pertama seringkali sangat akurat, bahkan lebih akurat daripada analisis berjam-jam. Kuncinya adalah belajar mempercayai intuisi ini, tapi juga mengujinya dengan data. Bagaimana cara kita mengumpulkan data seperti Sherlock? Dengan mengamati dunia di sekitar target kita, yakni dengan lihat kata-kata yang mereka gunakan. Dunia digital memberi kita harta karun informasi. Cara seseorang menulis email atau postingan media sosial mengungkapkan banyak hal. Orang yang sering menggunakan kata saya, aku, atau menurutku cenderung lebih fokus pada diri sendiri. Orang yang neurotik cenderung menggunakan lebih banyak kata-kata negatif. Pembohong secara menarik cenderung menggunakan lebih sedikit kata ganti orang pertama atau saya untuk menciptakan jarak psikologis dari kebohongan mereka dan menggunakan lebih banyak kata-kata emosi negatif karena rasa bersalah. Pakaian mereka. Pakaian adalah pernyataan. Ini bukan soal merek mahal. Seseorang yang memakai pakaian yang sangat rapi dan formal ke lingkungan kerja yang santai mungkin menunjukkan kebutuhan akan kontrol atau rasa tidak aman. Seseorang yang memakai kaos band musik menunjukkan identitas dan komunitas yang penting baginya. Pakaian mengkomunikasikan prioritas dan nilai-nilai seseorang. Lalu, analisis ruang pribadi mereka. Meja kerja, kamar tidur, bahkan isi mobil seseorang adalah perpanjangan dari kepribadian mereka. Buku-buku di rak menunjukkan minat mereka, meja yang berantakan dengan banyak proyek setengah jadi mungkin menunjukkan pikiran yang kreatif, tapi kurang terorganisir. Openness tinggi. Dan juga kehati-hatian yang rendah. Meja yang super bersih dan minimalis mungkin menunjukkan sebaliknya. Sam Gosling dalam bukunya Snoop membuktikan bahwa kita bisa menebak kepribadian seseorang dengan akurat hanya dengan melihat kamarnya. Lalu juga kalian bisa menjelajahi jejak digital mereka. Di era sekarang, profil media sosial adalah etalase jiwa.
Foto seperti apa yang mereka unggah? Apakah kebanyakan selfie yang fokus pada diri sendiri, atau foto bersama teman-teman yakni adalah nilai sosial, atau foto pemandangan yakni nilai keindahan dan juga petualangan? Lalu studi menunjukkan orang yang lebih neurotik cenderung memposting foto profil yang lebih berwarna, dan juga untuk yang lebih neurotik cenderung memposting foto profil yang tidak menampilkan wajah mereka dengan jelas. Sementara yang ekstrovert lebih suka foto berwarna-warni bersama banyak orang. Lalu bisa juga kalian untuk perhatikan bio mereka. Kata-kata yang mereka pilih untuk mendeskripsikan diri mereka dalam satu kalimat adalah petunjuk besar tentang identitas yang ingin mereka proyeksikan. Semua ini mulai dari kata-kata, pakaian, ruangan, profil online itu adalah tempat kejadian perkara. Dari kepribadian seseorang, tugas Anda di sini sebagai detektif. Ini kalian ditugaskan untuk mengumpulkan semua petunjuk ini, menghubungkan titik-titiknya, dan membentuk gambaran utuh tentang siapa mereka sebenarnya. Jangan hanya melihat orang tapi amatilah mereka. Perhatikan detail-detail kecil yang dilewatkan orang lain. Itulah perbedaan antara melihat dan memahami. Oke, teman-teman semua, beberapa menit telah berlalu, kita telah melakukan perjalanan pada buku ini yang sangat luar biasa. Kita mulai dengan menyelami mesin motivasi yang tersembunyi di dalam setiap orang di bab 1, lalu bayangan inner child, rasa sakit dan kesenangan, lalu juga tadi ada piramida kebutuhan Maslow, hingga pertahanan ego. Lalu kita belajar bagaimana motivasi itu bocor keluar melalui bahasa tubuh dan ekspresi mikro, yakni sebuah tarian nonverbal yang selalu mengatakan kebenaran. Kita kemudian memetakan blueprint kepribadian mereka dengan model 5 besar dan mengasah kemampuan kita menjadi detektor kebohongan yang efektif dengan strategi meningkatkan beban kognitif. Dan akhirnya kita belajar menjadi Sherlock Holmes di era modern, membaca petunjuk-petunjuk dari dunia di sekitar mereka untuk membentuk pemahaman yang holistik dan mendalam. Buku Patrick King ini tidak memberi kita kekuatan magis, buku ini memberi kita sesuatu yang jauh lebih baik, kesadaran, kemampuan untuk mengamati, keterampilan untuk menafsirkan, dan kebijaksanaan untuk memahami. Mulai hari ini setiap interaksi adalah kesempatan untuk berlatih. Saat di kedai kopi, perhatikan bagaimana barista berinteraksi. Saat rapat Zoom, perhatikan klaster bahasa tubuh rekan Anda. Saat membaca komentar di channel ini, perhatikan pilihan kata-kata mereka. Dunia adalah laboratorium raksasa tentang perilaku manusia dan sekarang Anda memiliki panduannya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir di channel Alfarizi. Pengetahuan ini sekarang menjadi milik Anda. Gunakan dengan bijak untuk membangun hubungan yang lebih baik, untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, dan yang terpenting untuk memahami sesama manusia dengan lebih banyak empati. Apa pembelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari sesi audio buku kita kali ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah, saya ingin sekali membacanya ya. Jangan lupa untuk like jika Anda merasa video ini bermanfaat dan subscribe channel Alfarizi agar Anda tidak ketinggalan perjalanan-perjalanan pengetahuan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, teruslah belajar, teruslah mengamati, dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri Anda. Saya Alfarizi pamit undur diri, terima kasih.